kita masuk ke presentasinya. Yes. Oke. Jadi kita mulai untuk yang modul 2 lesson 3-nya. Jadi kita akan coba membuat suatu memory card application. Judulnya kayak gitu. Ini sebenarnya pengembangan dari yang sebelum-sebelumnya. Kita coba membuat aplikasi yang bernama memory card ini. Nanti gambarannya seperti ini kira-kira. Nah, jadi ada main screen-nya terkait dengan pertanyaannya yang di atas ini, kemudian ada pilihan jawabannya yang berbentuk radio button. Nah, radio button kemarin kan udah sempat belum sempat dipelajari ya. Nah, ini nanti akan kita coba masukkan ke dalam widget yang baru. Kalau kemarin kita pelajari kan masih widget label, kemudian button, push button gitu ya, message box, kemudian untuk layoutnya ada view layout, kemudian yang defaultnya yang harus kita pakai adalah key application sama key widget. Nah, nanti kita akan buat tampilan seperti ini. Jadi nanti akan ada pilihan button di sini. Nanti ketika diklik answer nanti akan muncul apakah ini betul atau salah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan coba melayout di bagian pertamanya dulu. Di bagian yang village answer option, kemudian ada radio button dan button answernya. Nanti kita akan bertahap di pertemuan berikutnya. Selanjutnya di bagian test resultnya dan seterusnya. Oke, nah untuk bagian yang akan kita buat di sini secara umum kita bagi jadi dua, ada interface dan functionality-nya. Untuk interface-nya seperti biasa, kemarin juga ada kita pelajari interface yang sudah ada di PyKitty, ada label tentunya, ada push button, kemudian ada radio button yang baru nanti ada radio button group untuk ngegroup tadi. Kemudian terkait dengan functionality-nya terkait dengan pada saat kita klik si answer option-nya tadi. Kemudian klik push buttonnya, nanti dia akan mendirect ke window baru yang nantinya akan ditampilkan benar atau salah seperti yang ada di sini tadi. Nah, ini ya test resultnya incorrect dan sebagainya. Kak, yes, kenapa tadi maaf ini nggak tahu tiba-tiba lag banget tadi wifi-nya. Terus sebentar, apa tuh? Pas aku modal more info run anyway. Itu enggak, Kak? Run anyway ya, coba. Oh ya. Run anyway nanti ada, kalau dia ada smart defendernya dia muncul ini kayak semacam peringatan gitu. Peringatan nanti. Sebentar tadi kok presentasinya tadi nggak muncul ya? Yang oh iya sama kok. Udah muncul. Kayaknya kakak nge-freeze deh. Aku kakak nge-freeze. Kalau sekarang gimana? Muncul nggak? Udah muncul. Minggu lalu aku udah selesai yang malam-malam yang terakhir. Yang apa tuh kata? Kevin ya? Gimana Kevin? Yang aku kirim ke grup itu, yang aku kirim ke kakak malam itu. Ini yang lagi bahas ya? Ini yang modul 3 ini. Lesson 3 kok modul 3. Beda lagi. Jadi ini yang lesson 3. Kita lanjut. Sekarang coba dulu. Presentasinya sudah ini nggak? Sudah muncul nggak? Tadi sempat katanya ada nge-glitch ya atau nge-lag gitu ya di Bima. Yang lainnya gimana? Sekarang udah muncul presentasinya Mister nggak? Udah ya? Oke. Semoga nggak ini lagi, nggak nge-glitch lagi. Mister balik lagi ke materi. Oke, nice. Nah, jadi kita target pertama hari ini kita akan ngebuat layout seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba nge-review yang udah pelajari kemarin, yang udah kita pelajari terkait dengan PyKitty library-nya, utamanya terkait dengan bagaimana cara kita membuat window application-nya. Jadi di dalam window application nanti secara umum munculnya kan seperti ini ya. Ada main window-nya, kemudian ada additional window-nya, ini pakai message box, kemudian ada button-nya, ada labelnya. Nah, label kemudian push button itu nyebutnya sebagai widgets, atau interface-nya itu kita sebut sebagai widgets. Nah, Kak, ini yang jadi kenapa? Yang bikin lama tuh pas finishing installinnya ya. Bener, finishing installation-nya tuh lama karena dia itu langsung otomatis nginstal Python 3.7. Otomatis install modulnya itu mulai dari PyKitty, Pygame, banyak modulnya, sekitaran 30-an modul kalau nggak salah. Terus nanti dia aja kulit
Iya. Banyak banget Itu 324 MB. biarin aja ya, kalau setelah dia finishing installation, biarin sampai dia muncul apa itu kayak jendela sukses gitu. Kalau udah itu baru nanti login ke buka algoritmik untuk yang hasil algo Python-nya. Memang nggak lama tuh, Oh Bim. ya, Oke. Yes. Oke, sekarang kita lanjut lagi ini ya. langsung banget nih VS Code. Oke, selanjutnya tadi Mister sampai mana ya? Oh iya. PyKitty modul yang akan kita pakai nanti seperti yang udah kemarin-kemarin kita lakukan atau kita kenal itu masih sama, tapi ada penambahan nanti. Tentunya yang pertama terkait dengan Kitty core-nya dan Kitty widgets-nya. Kitty core-nya ini terkait misalnya ada alignment, kemudian ada space dan sebagainya, nanti stretch. Nah, itu nanti kita akan ngomong terkait dengan Kitty core-nya. Nah, kalau Kitty widgets-nya tadi yang ngomongin terkait dengan interface-nya. Yang wajib ada itu key application sama key widget, karena itu nanti yang akan menyusun tampilan windownya. Kalau key label, kemudian radio button, push button, itu tergantung dari apa yang kita butuhkan. Kalau memang kita butuh radio button ya kita pakai, kalau enggak ya enggak. Jadi enggak harus semuanya itu key label, push button, kemudian ada yang ada di bawah ini ya, viewbox layout, hbox layout, apakah dipakai semua? Belum tentu, tergantung dari apa yang akan kita pakai nanti. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk membuat grup radio buttonnya. Jadi kemarin-kemarin udah kita belajar terkait dengan application, widget, label, push button, dan radio buttonnya. Sekarang kita mau coba untuk membuat grup radio buttonnya. Nah, ini untuk layoutnya. Layoutnya yang kemarin kita masih pakai vertical box layout. Nah, nanti kita akan coba explore terkait dengan horizontal box layoutnya. Nah, kira-kira kalau nanti munculnya seperti ini, nanti kita akan coba layout, belajar terkait dengan layouting. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau kita mau layout. Kita bisa lihat dulu dari posisi horizontalnya dulu. Jadi yang pertama kita lihat horizontalnya ini terbagi jadi dua berarti, antara si kotak ini dengan si label dan apa ini input boxnya. Nah, selanjutnya yang horizontal juga ada yang dua button ini, nanti kita buat dia rata, kemudian rata tengah ya. Yang kemudian terakhir adalah button yang di bagian terakhir di horizontal line-nya untuk layoutnya. Nah, di bagian layout yang pertama ternyata ini ada runtutan semacam susunan ya, susunan label dan input boxnya itu dia berbentuk vertikal. Dan inilah nanti kita akan buat si layout yang horizontal tadi kita isi Kak, gimana dengan Kak kalau udah keinstall? widget yang vertikal ini. Kalau udah keinstall coba langsung masuk di algo Python-nya, Bim. Iya udah. Sudah? Nanti dia Iya. harusnya muncul login seperti kalau kita mau masuk ke dalam web, ada login, masukin login username-nya, kemudian nanti passwordnya. Dia muncul kayak ular kuning-kuning gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu itu kemungkinan udah bener tuh. Tinggal nanti login, kemudian nanti masuk ke bagian modul yang kita bahas, yaitu modul 2 lesson 3. Oke. Kemudian coba Mister lanjutkan lagi. Nah, di sini yang di bagian layout pertama tadi horizontal, ternyata susunannya itu nggak cuman horizontal yang satu widget atau dua widget saja yang sudah disusun secara mendatar misalnya, tapi ternyata dia ada kombinasi dengan susunan Terus label. Kak, lesson berapa Kak? Gimana? Lesson berapa? 3 ya? Lesson 2, lesson 3 ya, lesson 3 modul 2. Judulnya Memory Card Application. Nomor berapa ya kalau di sini tadi? Udah ada ya? Lesson 3 nomor 2 atau yang mana Kak? Modul 2 lesson 3. Oh iya. Yang nomor 6 ya? Coba Oke Kak. dulu. Ya, nomor 6. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ini nanti akan kita coba pelajari layoutingnya ya, yang gabung-gabung horizontal dengan vertikal atau sebaliknya horizontal dengan vertikalnya. Oke, kita masuk ke dalam project kita. Nah ini tadi yang akan kita buat di memory card-nya pada hari ini. Kita akan fokus ke bagian question form display dulu. Jadi kita buat widget creation-nya, positioning-nya, dan main layout display-nya seperti apa. Nah, nanti di hari berikutnya kita akan coba masuk ke bagian answer form display-nya. Yang tadi incorrect atau correct dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan coba masuk ke situ. Nah, ini untuk yang bagian pertama kita akan melihat contoh. Jadi di atas template-nya itu sebagai Q labelnya, sebagai question-nya. Kemudian ada grup Q radio button.
Yang tanda tanya ini nanti yang akan kita buat interface baru. Dan yang terakhir adalah pembuatan stretch untuk button answer. Jadi answernya itu akan terlihat lebih besar daripada kalau kita membuat dia hanya alignment center aja. Nanti kita akan coba cek satu persatu ya. Nah, itu ada group box dan queue push buttonnya. Oke, nah di sini kita udah mencoba masuk ke dalam materi di group boxnya. Nah, jadi kalau ini Mister akan coba switch ya, switch ke ini aja deh, ke bagian entire screen aja supaya enak. Oke, mulai dari sekarang Mister akan coba switch berpindah-pindah dari PowerPoint ke VS Code-nya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke VS Code-nya untuk coba juga praktek. Jadi apa yang dimaksud di dalam materi itu seperti apa, jadi kita akan coba satu persatu. Dan nanti sekalian kita akan ngebentuk memory card-nya. Oke, jadi di sini Mister masuk ke bagian lesson ini, di bagian lesson 3-nya untuk yang nomor 6. Nah, nanti harapannya munculnya setelah kita code untuk yang bagian hari pertama ini ya, terkait dengan creating interface ini, nanti harapannya munculnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nggak sama persis juga nggak masalah. Jadi misalnya kayak spasinya ini Mister kayaknya aku kurang besar, nggak ada masalah. Yang penting paham dengan kondisi apa yang kita butuhkan terkait dengan aplikasi widgetnya, kemudian labelnya, radio buttonnya dan sebagainya. Jadi kurang lebih nanti kalau ini di running munculnya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi mirip-mirip seperti yang dicontohkan. Nah, kayak gini. Jadi nanti answer buttonnya dia terlihat lebar. Nanti lebarnya pun juga tergantung dari adik-adik semuanya atau teman-teman semua bagaimana untuk settingannya. Apakah stretchnya nanti dibuat 3, 2, 1 dan sebagainya. Itu tergantung dari desainnya. Nggak ada masalah. Ini kita belajar juga eksplorasi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita akan coba mulai dari awal. Jadi untuk membentuk seperti ini kita buat untuk yang teman-teman nanti masuknya langsung di my memory card ya. Kalau Mister coba buat file yang baru, jadi biar kebayang mulai dari awalnya seperti apa. Lesson 3 .py. Oke, kita ganti ke sini dulu. Plus. Nah, oke. Misi kita seperti ini ya. Misi kita seperti ini, teman-teman. Jadi nanti yang pertama pasti kita pakai adalah kita import dulu ya from PyKitty 5. Kita ambil Kitty core-nya dulu. Import Kitty. Nanti kalau ada yang bingung terkait dengan ngobarnya kita ini, ngoding barengnya, langsung ditanyakan aja ya. Kemudian yang kedua, PyKitty 5 widgets import. Mulai dari yang pertama kita butuhkan adalah wajib key application. Kemudian yang kedua adalah key widget. Ini wajib ada untuk ngebentuk main window-nya. Jadi nanti setelah ini kita panggil, jadi bisa kita lihat di sini ya. Ini semuanya ya kita butuhkan, tapi Mister akan coba satu persatu dari ini dulu, key application dan key widget dulu. Wah, sudah selesai. Wah, mantap nih. Ikutin aja Giska, nggak apa-apa. Dan mungkin kalau Giska bisa melanjutkan, silahkan dilanjutkan, nggak ada masalah. Berarti yang lesson 3 udah selesai Giska, udah pernah ikut. Sebentar, ada sudah. Berarti Giska ini terakhir lesson berapa nih harusnya? Terakhir lesson 3. Harusnya lesson 4 kan ya? Harusnya. Betul? Karena kalau lesson 3 kan kita masih layouting nih di awal. Tapi nggak apa-apa, Giska kalau misalnya emang sudah, coba diikutin juga dan sekalian kita juga oke, good. Coba disimak juga. Nanti kalau misalnya Giska punya ide atau algoritma yang lain silakan disampaikan juga ya. Bagi teman-teman yang lain juga silakan, nggak apa-apa. Ini Mister mencontohkan
apa yang ada di bayangan Mister nih, seperti apa nih kalau Mister mengerjakan. Jadi nanti kalau teman-teman boleh beda, misalnya codingannya beda, nggak ada masalah. Yang penting tujuannya sama ya, kita ngebuat layoutingnya seperti ini. Karena ada banyak kemungkinan kalau kita ngebuat interface di suatu pemrograman ya. Bisa kita susun layout dulu, baru kita susun vertikal dan sebagainya. Nah ini Mister mau coba sekalian kita review yang kemarin-kemarin. Jadi tadi Mister menyampaikan bahwa Mister akan mulai dari yang wajib dulu. Nah, berarti awalnya kita define dulu app kita sama dengan queue application. Jangan lupa isinya adalah bentuk array karena ini merupakan list dari beberapa widget yang akan kita masukkan dalam application-nya. Nah, di app ini kita execute. Execute-nya kita panggil fungsi execute. Pada saat ini di execute harusnya tidak ada error di sini. Dan kalau nggak ada error berarti ini udah aman. Application kita udah jadi, maksudnya udah tercreate. Cuman belum muncul window-nya. Nah, window-nya itu apa? Key widget. Jadi sekalian Mister nge-review yang sebelum-sebelumnya juga ya. Harapannya semoga bisa tambah kebayang lagi. Jadi Mister misalnya pakai main window gitu namanya. Kemudian Mister define di sini kitty widget. Oke. Kemudian main window Mister tampilkan show. Kita panggil fungsi show. Saat ini di running, harusnya nanti tadi lagi running. Akan muncul aplikasi di sini. Nah, muncul nih. Ini adalah langkah pertama yang wajib kita lakukan. Mau kayak manapun bentuk interface-nya wajib seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita ngebuat aplikasi, jadi yang pertama itu ini akan ngebungkus seluruh widget dan main window yang akan di-create. Nah, ini create main window-nya ya. Jadi nanti kita kalau mau mengisi widget, mengisi apapun itu, interface apapun itu di dalam sini ya. Jadi ngebuatnya di sini. Ada yang masih running. Kita close aja. Nah, mengisinya mulainya dari sini. Jadi interface desainnya itu mulai dari sini, di bagian tengah. Karena tugas app dan main window ini untuk nge-wrap aplikasi widget yang nanti akan kita layouting. Nah, pertama kita mulai ya, berarti ya mulai dari sini. Kita butuh yang namanya which nationality does not exist. Ini adalah label. Kalau kita lihat di sini ya. Create the question from interface with answer option. Jadi link the necessary module udah, kitty core udah, an application object, window application udah. Tadi windownya udah muncul ya. The heading and the dimension. Nah, berarti kita perlu headingnya apa nih? Title ya. Title ada apa? Set window title. Nah, ini namanya dimintanya memory card. Ini nanti akan muncul sebagai title dari main window kita. Nah, ini ya muncul ya di atas sudah memory card. Nice. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan di sini? Dimensionnya. Oke. Kita buat resize. Bebas ya kalau yang ini, terserah teman-teman seperti apa. Kalau Mister pakai yang kemarin defaultnya berapa ya? Kalau nggak salah 400 200 ya. Yang contoh kemarin. Ini bebas, mau 400 200, 500 300 terserah, nggak ada masalah. Ini sebenarnya juga hanya untuk menampilkan bentuknya standarnya itu gimana nih pertama kali muncul. Kalaupun enggak juga gak ada masalah sih sebenarnya. Paling nanti dia akan nge-wrap sesuai dengan tinggi dari masing-masing komponen yang akan kita create. Jadi kalau enggak kita define, nanti dia akan langsung nge-wrap sesuainya. Misalnya dia cuma ada 2 baris ya 2 baris saja, jadi tipis banget main windownya. Nah, ini misalnya Mister buat 400 200 ya. Kemudian apalagi? Create question widget and answer button widget. Nah, ini question widget. Berarti di which nationality ini ya. Kita buat aja dulu. Jadi tadi ini mulai dari interface desainnya di sini ya. Kita buat di sini questionnya. Kita butuh yang namanya label. Q sama dengan Q label. Nah, Q labelnya kita mulai import di sini. Jadi biar nggak bingung langsung ya. Mister coba satu-satu ya. Q label kita import. Kemudian Mister panggil di sini dan kita assign ke dalam variabel key. Kemudian kita tinggal masukkan pertanyaannya apa. Misalnya kalau di sini contohnya which. Ini kita pakai yang ada sesuai yang dicontoh dulu ya. Nationality does not
axis. Oke. Nah, ini seharusnya komponen untuk QLabel ini sudah tercreate dan bisa nanti harusnya dipanggil ke dalam main window. Nah, untuk menentukan itu kita butuh yang namanya layout. Layout itu kita kenal yang kemarin V layout atau vertical layout, yang satunya lagi nanti akan kita explore adalah horizontal layout. Nah, ini kalau kita lihat di bagian contohnya ini, Mister coba buka lagi di sini contohnya. Nah, ini kan susunan dari QLabel questionnya, kemudian answer optionnya, ini kan ke bawah ya. Secara umum nanti ujung-ujungnya nanti akan disusun ke bawah. Berarti main layoutnya yang nantinya akan menjadi yang akan di set ke dalam main window-nya sebagai layout utamanya itu berbentuk vertikal. Berarti kita butuh yang namanya key box layout. Kita define dulu di sini. Kita kasih nama aja main layout. Kita kasih komen ya, layout biar lebih mudah. Kemudian ini kita buat main layout, variabelnya sama dengan qv box layout. Nah, untuk memunculkan QLabel ini kita langsung coba main layout add widget. Kenapa add widget? Karena ini label ini adalah widget ya. Label, push button itu layout. Tapi kalau kita ngomong V box layout atau H box layout itu dia layout. Jadi nanti dia masuknya bukan add widget tapi add layout. Nah, ini dia. Ada add layout, ada add widget. Nah, kita masukkan dulu sini, kita coba apakah kita sudah berhasil menampilkan pertanyaan ini. Add widgetnya apa tadi? Q, variabel Q yang akan kita tambahkan. Kemudian kita bisa tambahkan di sini misalnya alignmentnya, stretchnya dan sebagainya. Tapi sekarang kita coba default dulu. Kita running. Munculnya seperti apa? Add widget. Oh iya. Nah, ini terlihat masih kosong karena kita lupa mendefine di bagian main window-nya ya. Tadi Mister menyampaikan harus di set layout dulu. Jadi ini Mister lupa tadi main window. Kemudian set layout. Nih dia, kita panggil main layout kita. Ini boleh ini di bawah, ini di atas boleh, atau ini di bawah, ini di atas, itu di bawah boleh. Show-nya di atas, ini di bawah boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan ini yang di bawah ya. Ini pokoknya yang ini yang di atas. Ini yang paling bawah nih. App execute ini yang paling bawah karena kita akan nge-wrap seluruhnya. Mister kasih jarak nih. Nah, kayak gini. Jadi ini fungsi aplikasi utamanya. Jangan ada di atasnya. Kalau ada di atasnya ntar nggak tereksekusi nih yang bagian ini. Nah, sekarang Mister coba running di sini. Sudah muncul. Nah, tulisannya udah muncul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Aman ya? Yang bingung coba resen. Atau yang aman coba resen. Misal ganti deh. Yang aman coba resen. Yes. Oh, crazy people. Oke, nanti yang lesson 2 nanti setelah ini ya. Setelah ini kita akan coba masuk ke yang crazy people yang lesson 2. Kalau nanti ini harusnya sih cepet nih. Paling jam 8 udah kelar nih. Nanti kita akan coba nge-review yang lesson sebelumnya. Oke, yang lain gimana? Aman ya? Ini sekalian nanti mereview juga yang udah kita pelajari yang PyKit sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Artinya lesson 2 nanti dikerjakan ya kan Pak? Oke, siap. Nanti kita akan kerjakan. Ini kan cuma sebentar nih kayak ini. Kalau menurut Mister ya paling sebentar nih. Kalau teman-teman bisa mengikuti, insya Allah sebentar nih. Nanti kita bisa coba yang di lesson 2-nya dulu. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Mister balik lagi ke bagian VS Code-nya. Oke, sampai sini kita udah berhasil mendefine labelnya, label untuk question-nya. Nah, label question ini kalau kita lihat tadi kan dia masih belum rata tengah nih. Nah, kita buat alignment. Alignment-nya di sini kita set pakai kitty core. Kitty core tadi ya yang ada di sini. Kita ambil fungsi kitty-nya. Iya kayaknya Giska cewek sendiri. Gak apa-apa Giska. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung resen ya. Open mic boleh, via chat juga boleh. Tadi sampai oh ya align. Nah, ini align itu ada banyak ya. Align itu ada banyak.
Nah ini align center, misalnya Mister pakai yang align center karena dia nanti akan langsung membuat si tulisan itu jadi center vertikal, horizontal dan vertikal. Sekarang Mister coba running, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini kan horizontal vertikal semuanya sesuai dengan apa yang kita define di sini. Kalau ini Mister buat Mister hapus tadi bentuknya seperti ini. Dia defaultnya adalah rata kiri, vertikalnya vertikalnya udah center. Jadi kita nggak perlu lagi nyenterin di bagian vertikal. Itu defaultnya di bagian aplikasinya. Ini kalau di perbesar pun juga sama, dia otomatis akan nge-stretch dia di tengah. Oke, lanjut. Tadi Mister balikin alignment QTLS ini center. Oke. Selanjutnya kita mau buat label untuk answer optionnya. Nah ini Mister balik ke PowerPoint dulu ya supaya kebayang. Kita udah mulai masuk ke bagian nanti Q group box. Nah group box ini nanti kita akan buat mewrap seluruh radio button yang ada di dalam contoh ini. Misalnya Enet, Smooth, Coulims, Aleut dan sebagainya. Jadi nanti kita ngedefine dulu radio group box, kemudian nanti kita isi dengan radio button. Konsepnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita set layout untuk layout dari si group box-nya. Nah, jadi kita pertama ambil dulu, kita define dulu di sini Q apa tadi? Q group box ya. Group box. Nah, ini kita define di atas ya. Ini Mister nambah lagi atas di bagian importnya. Kemudian di sini Mister buat ini untuk group box radio button. Oke. Misalnya group radio group sama dengan Q group box. Cara define-nya cukup seperti ini. Sesederhana ini, sesimpel ini. Jadi nanti kita akan siapkan ini sebagai nge-wrap untuk yang di bagian radio buttonnya. Nah, untuk di bagian group box ini juga ada yang namanya title gitu, semacam subtitle. Kalau di sini kan answer option ya. Jadi di sini kita isi aja di sini answer option. Misalnya seperti itu, sesuaikan dengan contoh ya, supaya nanti nggak terlalu beda banget. Nah, setelah itu kita perlu yang namanya ngedefine radio group, radio buttonnya. Kan ini ada beberapa radio button nih. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan. Yang pertama kita susun layout vertikalnya dulu. Baru kita dari layout vertikal itu kita susun menjadi horizontal. Jadi kita susun Enets dan Smooth, kemudian Coulims dan Aleut. Setelah itu kita susun horizontal, kita gabung dengan horizontalnya. Atau kita buat Enets dan Coulims ini horizontal dulu semuanya, Smooth juga, Aleutnya juga horizontal. Kemudian kita gabung dengan QV layoutnya atau vertical layoutnya. Nah, jadi Mister ini coba yang bagian vertikalnya, karena kemarin kita belajar vertikal dulu. Nah sekarang kita coba mengaplikasikan vertikalnya dulu ya. Berarti secara vertikal ini menjadi ada dua kolom ya. Kalau kita lihat ada kolom Enet Smooth dan yang kedua kolom Coulims dan Aleut. Jadi kita buat dulu di sini vertikal radio 1 kolom 1 ya, kolom 1 kolom 1. Jadi kita buat dulu radio buttonnya, misalnya apa nih? Oke, radio 1 aja ya. Radio 1 sama dengan untuk radio button, berarti kita perlu mendefinisikan lagi di sini di bagian radio button. Jadi di radio button define-nya seperti ini. Q radio button. Kita ambil, kemudian kita ambil sini Q radio button. Nah, setelah itu kita define di sini Q radio button. Apa isinya yang pertama? Karena kita vertikal, kita buat yang kolom pertama dulu, Enet dan Smooth. Ini Enet. Satunya lagi radio 2 sama Q radio button. Oke, Smooth. Nah, ini yang vertikal pertama, yang kolom pertama. Kemudian yang kedua, vertikal yang kedua, kita copy aja, kita ganti dalamnya aja nanti. Ini kolom kedua, ini susah banget, YMS Aleut. Nah ini yang kedua, radio 3
dan 4 ya misalnya. Oke, boleh kayak gini. Nama variabelnya kalau teman-teman punya yang lain silahkan, nggak ada masalah. Di apa itu namanya, dipakai juga nggak apa-apa. Ini kalau Mister cari simpelnya aja, radio 1, radio 2, radio 3, radio 4 kayak gitu kira-kira. Nah, radionya ini udah dapat secara vertikal, kita udah susun ini komponen vertikal, ini komponen yang vertikal kolom 1 dan kolom kedua. Nah, sekarang kita perlu menyusun ke dalam suatu layout sama seperti pada saat kita ngedefine question ini ke dalam main layoutnya. Nah, kalau tadi kita ngomong terkait dengan vertical layout, berarti kita membutuhkan key box layout untuk menyusun layout ini. Layout yang pertama. Jadi di sini kita define dulu, kita taruh di bagian bawahnya sini. Ini vertical layout untuk kolom 1. Nanti kita gunakan yang ini ya, yang key box layout. Layout radio 1 vertikal yang pertama, kolom pertama sama dengan yang benar box layout. Nah, ini kita define box layoutnya. Kemudian jangan lupa kita add sama seperti yang di bagian bawahnya. Layout radio 1 add widget. Widgetnya apa? Karena kita mau menyusun vertikal radio ya, radio yang kita panggil ya. Radio 1. Kalau di sini kita lihat dia rata kiri nih. Rata kiri. Jadi bukan ke tengah. Kita ngelihatnya ini ya, ended dan smooth doang ya, jangan ke kanan dulu ya, biar nggak bingung. Ended dan smooth ini rata kiri, berarti kita nggak perlu alignment apapun. Defaultnya adalah dia ke kiri dan dia udah vertikalnya udah center. Jadi kita perlu nambah radio 1 aja cukup. Kemudian layout radio 1-nya add widget lagi untuk radio keduanya. Nah ini nanti vertical layout ini jangan lupa di add ke main layoutnya ya. Jadi untuk yang pertama dulu ya, yang biar kelihatan nih hasilnya kita menambahkan ini. Soalnya kalau ini di running, kalau teman-teman lihat di sini kita running, ini masih belum muncul apa-apa nih, cuman questionnya aja. Kenapa? Karena kita belum tambah ke main layoutnya. Layoutnya udah ke create, layout untuk grupnya udah ke create untuk yang kolom 1, tapi dia masih belum bisa masuk ke dalam main layoutnya. Nah kalau ini di running, jadi belum muncul. Nah, misalnya ini kita mau cek dulu apakah itu layout radio 1-nya itu udah berhasil masuk enggak sih kalau kita panggil add layout. Kemudian ini kita panggil layout radio 1. Nah, sekarang kita coba running. Apakah muncul? Nah, muncul ya. Nah, ini muncul nih. Kolomnya udah muncul nih yang kita buat. Tapi ingat kita bukan buat kolom aja, tapi kita buat grup radio. Grup radio. Tadi nge-crash. Tadi nge-crash. Crashnya gimana? Laptopnya nge-crash. Oh iya. Nge-crashnya gimana tadi, Bim? Ada tulisan apa? Nggak berhasil install berarti? Enggak, bukan udah berhasil, tapi ini tadi nge-crash. Jadi itu ya, layarnya langsung jadi hitam. Coba di screencast dulu, Bim. Udah, tapi dia udah selesai. Oh, udah. Tadi kan makanya aku tadi tiba-tiba hilang dari ini. Kalau dibuka lagi, coba dibuka lagi masih nge-crash lagi nggak? Enggak. Udah bisa kalau dibuka lagi. Coba buka Udah, lagi Kak. yang Algo Python-nya. Berhasil nggak login? Udah tadi tiba-tiba. Udah berhasil. Udah berhasil? Tadi. Iya. Oh, oke. Berarti cuman nge-crashnya pas di awal doang ya. Tapi selanjutnya udah aman Iya. kan? Aman. Aman, oke, nice. Oke, good. Sekarang coba ikutin yang ini ya, Bim, terkait dengan codingan kita yang kita pelajari sekarang. Oke, yang lainnya juga silakan kalau misalnya ada ini ya pertanyaan disampaikan. Oke, Mister lanjutkan. Tadi udah berhasil nih ternyata. Nah, tapi bukan ini yang kita mau ambil, tapi layoutnya untuk yang punyanya radio group. Jadi udah ada tulisan answer optionnya nih. Kalau tadi kan cuma ended dan smooth gitu ya. Nah, berarti kita coba lanjutkan dulu. Yang vertikal kolom 1 udah oke. Mister, Yes, gimana? Mister, Apa tuh? boleh lihat yang atas kalinya itu yang from awalnya itu ditambah key widget, Mister. Yang mana? Ini. Itu yang ditulis import mana aja? Sebentar. Suaranya seperti tadi apa? Nanya apa? Itu
from file Qt widget import apa aja? Oh, ini toh ketutup toh. Oke. Nah, ini dari Thank you. application widget. Oke. Sudah? Sudah kebuka ya semua ya. Oke, nice. Sekarang Mister coba lanjutkan ya. Tadi vertical layout untuk kolom 1 udah oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat vertical layout untuk yang kolom 2. Ini Mister copy nih, Mister copy aja. Mister copy, ntar Mister modify. Layout kolom 2. Oke, kemudian ini layout kolom kedua. Kita ganti kolom 2 semua. Ya. Gimana? Ini tuh sama yang tadi pertama tuh beda ya? Sorry Kevin, gimana Kevin? Suaranya putus-putus. Ini sama yang pertama tadi tuh beda ya? Sama yang pertama itu yang mana? Yang apa ya? Sebentar. Oke, coba dibuka Yang screencast Kevin dulu. Yang mana maksudnya? Coba ditunjukkan ke Mister. ini. Ini Mister masuk ke yang lesson 3 ya Kevin ya? Semuanya teman-teman, ini Iya. Mister masuk ke yang lesson 3. Jadi ini masih pertama nih kalau di bagian course-nya. Jadi hari pertama. Jadi gimana maksudnya Kevin? Coba Mister cek. Coba. Nah, oke, udah muncul. Oke, gimana Kevin? Maksudnya Kevin? Yang punya Kevin codingannya seperti apa? Yang di VS Code-nya? Iya. Oke. Untuk Gisel gimana? Ada perbedaan codingan nggak? Enggak, ini yang Takutnya pertama ada. tadi. Hah? Yang awal-awal kakak masukin ini. Codingannya kan kayak gini. Yang awal tadi itu yang ini maksudnya ya. Ini tadi Mister melanjutin sih, melanjutin. Yang awalnya kan lanjutan ya? pakai ngelanjutin. Jadi awalnya kan tadi Mister masuk ke bagian application sama widget dulu nih. Nunjukin bahwa ini yang main apa ya? Main function yang harus ada. Kalau ini nggak ada, percuma kita buat label, VBox layout dan sebagainya. Nah, habis itu Mister lanjutin step by step. Jadi masih sama ini ceritanya Kelvin, masih belum pindah ke apa ya? Codingan yang lain nggak? Masih sama. Oke, bisa mengikuti? Oke, nice. Untuk Gisel gimana? Mister mau tanya dulu yang sudah pernah menyelesaikan atau sudah mengerjakan ini, apakah ada beda? Kok Gisel? Giska beda nggak? Ada perbedaan nggak konsepnya? Halo Giska, apakah suara Mister kedengaran? Oke. Lumayan, oke. Lumayan beda maksudnya? Yang bagian pertamanya? Oke. Ya, sepertinya. Tapi yang kakak ajarin lebih gampang. Oke, nice. Nanti coba ini aja. Kalau misalnya memang Giska udah ada, nanti Mister coba ngeliat. Itu harusnya sih mungkin perbedaan di bagian implementasi code-nya aja. Secara algoritma mungkin mirip. Cuman implementasi code-nya lebih ke arah mungkin yang satunya itu ke arah misalnya ke arah tujuannya ke Italia dulu baru ke Indonesia gitu loh. Jadi kalau yang Mister ini lebih ke arah misalnya ke Jakarta dulu, kemudian muter ke Maluku, baru balik lagi gitu. Jadi nanti nggak apa-apa, Giska ikutin yang Mister juga oke sebagai referensi juga. Nanti Giska yang punya Giska juga jangan di delete gitu maksudnya. Jadi biar referensi Giska banyak. Jadi jangan diganti. Nanti kita akan coba pelajari bareng. Oke, nice. Sekarang Mister lanjutin lagi yang kolom 2. Nah, ini kolom 2 udah kebentuk ya. Kolom 2 udah kebentuk. Salah, bentar. Ini radionya belum Mister ini ya, belum Mister sesuaikan. Ingat, yang kolom 2 itu radio 3 dan radio 4 ya. Jadi ini radio 3, ini radio 4. Karena kita tujuannya ke Kulins dan Aleuts ya. Jadi itu yang bagian yang kita mau bentuk. Nah, Mister balik lagi ke presentasi. Untuk menentukan key group box itu setelah kita menentukan layoutnya, add widgetnya udah, radio group box itu punya set layout, function set layout. Gunanya apa? Inilah yang nanti akan ngebungkus si radio-radio tadi yang udah kita grup-grupkan ke dalam vertical layout. Bayang ya?
Jadi Enet, Smooth, Kulims, Aleut ini kan tadi udah kita kelompokkan vertikal 1, vertikal 2. Biar jadi ke dalam satu grup. Jadi di bagian ini ada keterangan di sini radio group box kita punya set layout. Nah, jadi setelah sudah jadi, udah oke nih munculnya, kita grupin. Nah, untuk ngegrupin ini radio group box, ini tadi kan Mister di atas ya. Jangan terus dipindah ke sini ya, radio group boxnya ya, untuk set layoutnya. Karena nanti nggak akan kedetek, nggak akan mengenali layout radio 1. Jadi di bawahnya sini untuk nanti membawa si radio grupnya. Radio apa tadi? Radio group. Nah ini radio group set layout. Nah ini untuk nge-wrap seluruh vertikal atau apapun itu yang udah kita susun untuk radio grupnya. Layout questnya adalah layout yang nantinya akan kita buat ke dalam layout yang akan kita jadikan satu di bagian layout radio 1 dan layout radio 2. Berhubung ini bentuknya kini kan ke arah kanan nih, ya kan? Kalau gini deh, kebayang nggak? Ini Mister komen dulu. Main layout, kemudian add layout yang layout radio 1 tadi kan, yang layout 1 ya, kita coba ya. Ups, mana running? Nah, udah running. Nah, ini lihat ya, di sini hasilnya. Ini kan satu kesatuan, ya kan? Kemudian kita mau susun Enet dan Smooth, itu yang keduanya adalah Kulim Aleut. Nah, Aleut itu dia horizontal ya. Jangan membayangkan radionya ya, tapi ya sekarang kita membayangin vertical layoutnya. Vertical layoutnya adalah Enet Smooth 1, kemudian ada satu lagi yang kedua Kulims Aleut 2. Ini kita susun berdampingan istilahnya ya, berarti sejajar ke kanan atau ke kiri, berarti horizontal. Nah, inilah kita nanti akan kita buat yang terbaru untuk VBox layoutnya. Kita tambahkan di sini, ini Mister ini aja deh. Kasih tambahkan di sini ya. Key HBox layout. Nah, jadi tambahan untuk key HBox layoutnya untuk menyusun si vertical layoutnya ini tadi supaya jadi satu kesatuan sebelum masuk ke dalam grupnya. Nah, tadi ini kan radio set grupnya ada di sini nih, udah kita siapin. Tapi jangan diisi dulu karena belum selesai. Selanjutnya adalah menyatukan seluruh vertical layoutnya. Kita buat misalnya kita namain horizontal layout untuk menyatukan vertikal jangan pakai itu kolom 1 dan kolom 2. Oke ya, kebayang ya. Semoga dengan kalimat seperti ini bisa lebih kebayang. Nah, kita define berarti H layout, misalnya kita buat H layout aja biar gampang. Sama dengan QHB. Nah, udah muncul. Kita panggil fungsinya, kita define, kita assign ke H layout, kemudian kita tambahkan H layout add. Karena ini layout ya, berarti add layout ya, bukan add widget. Add layout. Kemudian kita masukkan yang pertama layout radio 1. Karena susunannya sebelah kiri radio 1 dulu kan. Habis itu baru ke kanan set layout radio 2, kolom 2 gitu kan. Kebayang ya? Moga-moga kebayang. Nanti kalau ada yang masih belum kebayang bisa coba ditanyakan. Add layout lagi yang layout kedua sekarang. Nah, baru ini udah oke, udah clear QHBox layoutnya. Kita coba cek lagi di sini. Kita panggil ya H layoutnya sekarang. Apakah sudah nyatu sekarang? H layout di main layout kita tadi. Apakah sekarang udah nyatu? Belum di running. Oh, udah nyatu ya. Nah, udah nyatu nih. Vertikal 1, kolom 1 dan kolom kedua. Tapi masih belum ke grup karena memang belum kita masukin ya, belum masuk ke grup. Nah, saatnya kita masukkan sekarang. Kita buka komennya, kita panggil ini kita hapus dulu. Hapus saja biar nggak bingung. Kita balikkan ke sini sebagai kita panggil untuk H layoutnya. Ya, tadi ada suara cungkring tadi apa? Ada yang mau tanya atau gimana? Ada yang resen nggak? Kak, maaf Kak, tadi itu lagi crash, ya Allah, gak ngerti lagi. Apa itu, Bim? Tadi Bermasalah. crash mulu. Bim,
kamu ada waktu kapan Bim buat kita coba nyelesain yang VS Code-nya. Soalnya kalau nanti Bima belum selesai VS Code-nya, ntar ini aku takutnya, Mister takutnya ntar Bima ini loh, bingung nanti ngebayangin kalau nggak praktek code-nya. Ada waktu lagi kapan? Maksudnya kita one on one, kita coba untuk nyelesain yang VS Code-nya Bima nih yang bermasalah. Bima ada waktu kapan? Tadi sebenarnya bisa, tapi kapan ya? Aku Kayak gini aja. Nanti kita coba komunikasi lagi ya Bim ya untuk terkait dengan VS Code-nya. Sekarang mungkin Bima lihat dulu code-nya. Kemudian penjelasan Mister dilihat dulu. Sembari nanti pada saat kita pas one on one nanti Mister akan coba jelasin lagi. Karena yang lainnya aman kan ya VS Code-nya ya? Aman semua kan ya? Deo, Farhan kemarin udah aman semua sih. Fatan ya jelas nih. Fatan yang pertama kemarin. Kevin Dharma, Kevin juga udah. Oke, Giska juga udah karena udah ini Loh, udah ke... kalau gini kayak gini kan ya Kak? Coba mana kayak mana? Nggak muncul Habis screencast ini- Bima. Bim nomor WA-nya masih sama kan Bim yang kemarin? Iya, Masih masih. sama kan? Oke. Nanti Habis itu coba memory card bla 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 gitu kan ya. apa Bim? Apa bla bla bla? Habis itu nanti kegiatan yang Kakak bilang kan yang memory card, yang bikin memory card application Itu. Udah bisa masuk ke situnya sekarang, Bima? udah. Udah. Nah, coba masuk ke yang lesson 6-nya. Bisa kebuka ininya nggak nanti code defaultnya? Udah bisa? Udah. Oke, nice. Ntar Mister coba ini dulu ya. Kopas dulu yang sudah Mister create. Ini bisa nggak 50 baris ya? Nggak bisa. Ini terakhir sampai radio button 2. Ini yang bagi yang ketinggalan ya. Mister Kopas di sini. Ini sampai radio button 2, radio 2. Menyatukan kolom 1 dan 2. Nah, ini lanjutannya. Kopasnya berurutan ya. Oke. Yes, you're welcome. Bagi yang ketinggalan bisa kopas ini. Sekarang kita masih nyampe ke line 50 nih kalau yang punya besar. Bagi Bima juga tadi yang ketinggalan Bim ya. Oke, sama-sama Giska. Coba di kopas ya Bim. Biar nanti kebayang apa yang Ini disebut. Apa tuh? udah dari paling awal. Oh, udah ya. Udah. Oke. Oke. Kita coba lanjut lagi, bisa? Tadi sampai mana ya Mister? Lupa. Oh ya ini sampai kita ngedefine radio group set layout. Hal layoutnya udah kita masukin nih. Nah sekarang karena kita udah ngedefine radio group, kemudian udah kita masukin layoutnya. Nah ingat radio group itu adalah widget. Meskipun isinya itu dia susunan dari layout, tapi dia sejatinya adalah suatu widget yang nantinya akan menjadi komponen di dalam main layout kita. Berarti nanti kita manggilnya di main layout ini bukan add layout ya di radio group itu. Jadi add widget main layout, add widget, kemudian kita panggil radio grupnya. Nah radio grupnya nanti udah muncul answer optionnya nih harusnya. Karena kita tadi ngedefine answer option kan di sini tulisannya. Nah, oke, sekarang kita coba running. Nah, udah muncul answer optionnya. Dan ini kelihatan ya ada semacam garis tipis yang melingkupi tulisan answer optionnya di atas tuh. Nah, jadi dia udah tampilannya udah lumayan mirip nih dengan yang kanan. Cuman tinggal bagian answernya nih seperti apa buttonnya. Nah, bisa coba lanjutin di bagian buttonnya nih. Sekarang di bagian buttonnya tadi udah radio grupnya udah oke. Sekarang kita masuk ke dalam buttonnya. Nah, ini button answer. Di dalam button answer yang diinginkan oleh si contoh ini, Mister balik ke bagian si PowerPoint. Jadi radio Q group boxnya udah oke, udah jalan. Mister. Iya, gimana? Ini yang Farhan nggak muncul itu memory card. Belum muncul. Yang mana coba Farhan? Iya, Gak munculnya gimana nih Farhan maksudnya? kayak nggak muncul, nggak respon kayak gitu, Mister. Ada error nggak?
tapi ini kayaknya nggak ada error Mister. Ini kalau yang ini aplikasi PyKitty ini, kalau dia di running, lihat ya, ini nggak langsung muncul ya jendelanya, dia ada di bagian bawah tuh, ada ini nih. Nah diklik dulu, tadi Mister ngeklik ini dulu baru muncul. Ada nggak di bagian bawah aplikasi window yang masih abal-abal? Masih belum kelihatan ikonnya, masih bentuknya abal-abal kayak gini, ada? Kalau ada coba diklik, itu nanti muncul main window gini. Nggak ada. Diklik di mana Mister? Ini kan kalau kita running ya, pencet F5 gitu ya. Misalnya nih, Mister pencet F5 ya. Iya. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak muncul nih. Kelihatan kan nggak ada muncul Iya, apapun. Loh, malah not found deh. Oke, bentar. Ini kan nggak muncul apa-apa. Nah, coba lihat di bagian bawah ini, di sampingnya Visual Studio Code. Ada dia nge-create aplikasi abal-abal gitu loh. Apa ya? Aplikasi masih kosongan, masih mentah. Nah ini kan belum ada, jadi nanti ini diklik dulu, nggak ada. Mister. Saya name layout is not defined. Bentar, aku kurang layoutnya. Layout udah. Oke, yang layoutnya yang not defined, coba dicek di bagian import PyKitty Kitty widgetnya udah ada key box layout belum? Box layout. Kalau yang ada error di bagian key not defined, ada Mister udah. sudah ada. Coba Mister cek dulu Farhan. Jadi bisa screencast nggak? Sama tadi Giska. Ini udah screencast Mister. Udah screencast ya? Kok nggak muncul di tempat Mister? Belum ya? Belum. Bentar. Mister coba stop dulu deh. Siapa tahu gara-gara berat ya. Coba screencast lagi. Di screencast lagi Farhan. Oh iya, ini Mister. Screencastnya boleh entire screen boleh, atau di bagian window-nya aja juga boleh. Ini window Mister. Oke, coba. Ini udah sampai key box layout, tapi ini kan udah yang Mister juga tadi. Dari awal emang nggak bisa di muncul Mister. Key box layout. App execute udah, oke. Coba di running. Udah Mister. Sudah di running ya? Ini bentar. Udah ini kok runningnya masuk ke Python ini? Bukan ke IDLE-nya Python nih, ini masuk ke Python nih. Coba di close dulu, di delete dulu. Di bagian Python-nya, ada kan di terminal Python-nya, itu ada tulisan Python di sebelah kanan, di delete. Di sebelah kanan, yang ini, Mister contohin ya. Mister contohin. Coba dilihat nih, salah. Mana Mister? Nah, kalau masuk ke online lesson ya, Mister coba entire screen dulu semuanya. Yang ini di close dulu. Itu tadi Mister lihat komennya masuk ke IDLE-nya Python. Nah ini ada di sebelah kanan ini. Kalau ini tadi kan punyanya Farhan ada 2 ya, misalnya kayak gini. Nah ada 2 kan jajar-jajar gini. Nah arahkan ke arah kanan, nanti ada kayak gambar tempat sampah. Delete aja semuanya, kill semuanya. Jadi nanti kosong bawahnya. Oke. Bagi yang tadi ada juga yang error di bagian itu nggak muncul apapun, coba di delete semuanya, di kill semuanya terminalnya, kemudian di running ulang. Oh iya, sekarang ada Mister. Ada ya? Ada sekarang Mister. Sudah, oke, nice. Oke, untuk yang lain, untuk yang Gisel gimana? Astagfirullah, kok Gisel terus. Giska, gimana Giska? Udah dapet belum? Bisa, oke, good. Oke, sekarang Mister coba lanjutin ya. Tinggal dikit lagi di bagian button. Mana tadi ya button? Ya Mister udah nampil lagi kan ya? Ini Mister udah entire screen. Ya udah. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu button. Di bagian button answer. Oke, Kevin Dharma, coba ini screencast Kevin Dharma. Can I see your screen? Maybe you forget to define it already exists. Okay, can I see your screen first, Kevin Dharma? So I know where's the error.
Nah, kill the terminal, Kevin Dharma. Kill the terminal. You are not execute the file, but you enter the IDLE Python. You didn't execute file. That's why maybe it become error in your VS Code. Kill the terminal like this. I show you again. You can see at the online lesson. I will demonstration how to kill the terminal. In your terminal, it will be like this, right? There are 2 or more terminal in your VS Code. You can kill all of the terminal by hover in the terminal that you want to close and see the garbage button here, trash button. Click it. Remove all of your terminal. Kill all of your terminal and then run again. And like this, run again. Nah, you see, it will be generated successfully. Do you get it, Kevin Dharma? Invalid syntax. Mister, ini Farhan nggak dapat option apa-apa, Mister. Cuman dapat Option apa-apa which gimana? nationality does not exist. Coba. Ini emang kayak gini atau gimana, Mister? Coba ditampilin ininya, tampilannya seperti apa? Yang not exist apanya? Harusnya enggak. Nah, itu cuman kayak gini, Mister. Nggak ada optionnya. Oh, radio grupnya maksudnya. Radio Iya, grupnya Mister. nggak muncul ya? Coba Mister lihat codingannya dulu. Codingannya gimana codingannya? Oke, Mister. Okay, wait a minute, Kevin. Can you screencast your monitor, Kevin Dharma? Farhan coba monitornya di screencast ke bagian VS Code-nya. Ke bagian VS Code-nya semuanya ke yang error coba masuk ke bagian VS Code-nya. Mister coba cek codingannya. Tinggal dikit lagi nih button answer. Bentar, tapi masih ada yang Mister. mana Farhan. Oke. Belum muncul nih, masih loading punya Farhan. Oke, key radio group layout. Nah, di bagian bawah yang baris 46 punya Farhan belum memasukkan layoutnya, widgetnya radio group. Jadi di baris 46 Farhan tambahkan main layout. Iya, Mister. Add widget si radio groupnya dipanggil. Saat kita mendefine atau memanggil add widget di bagian main layoutnya. Main layout, add widget. Widgetnya apa? Widgetnya adalah radio group. Ingat ya, radio group itu bukan layout, tapi dia widget. Di dalamnya layout, Mister. Iya, nggak masalah. Itu bukan menjadi dasar bahwa Ini itu kayak gini, adalah Mister. mana? Bukan radio group, main layout. Main layout. Oh, coba ini Mister ini ya, Mister screencast. Mister screencastnya pakai entire screen ya, jadi pindah-pindah ya. Bentar. Mister screencast. Ini, Mister. Iya. Main layout. Terus dia kayak gimana, Mister? Sebentar. Mister coba ini dulu. Main layout widget. Mister coba. Bentar ya, ada paket ini sebentar. Oke, sorry, ada paket tadi. Oke, yang Farhan gimana? Udah ketemu main layout? Yang kita mau setting di main layoutnya ya Farhan ya, bukan radio group set layout, bukan, tapi Ya, main layout add widget widget. radio group. Panggil widgetnya yang akan kita set, yaitu radio groupnya. Oke, radio group di bawah tuh. Ya, nanti coba di running lagi. Coba yang Kevin Dharma, can you screencast your screen? Nah, good. Even. Okay. Wait. The file std line 1 in module. Can you kill this terminal first? Kill this terminal again. Yes.
and then kill terminal. Okay, yes. And where is the where's your screen, Kevin Dharma? Nah, good, nice. You got it, Dharma? Kevin Dharma? Okay. If you counter the problem like that again, you enter the IDLA of the Python, just kill the terminal and then run again. You can run by press F5 or you can run by without debugging, control F5. So it will be more light in your memory. Oke, Mister sekarang lanjut ya. Udah nggak ada problem lagi ya? Aman ya semuanya ya? Sebentar. Deo tadi aman ya? Deo gimana Deo? Aman. Aman. Oke, nice. Alhamdulillah. Sekarang kita the last one. The last one, button. Oke, sekarang button answernya kita lihat di sini. Bentuknya dia itu ada semacam kayak apa ini ya? Ada jeda antara tulisan answer sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kelihatan ya? Nah, ini misternya coba Mister video nggak ada Mister. Oh iya. Mister tadi belum hidupin video. sorry. Tadi ada paket. Oke, sekarang Mister entire screen. Gimana? Ada yang mau tanya? Mister. Iya. Saya, Siapa nih? Kevin. Oke, gimana Kevin? ini. Ya. Ini Mister. Ada masalah di line 1, tapi line 1 ini malah lagi ngikutin yang Mister. Coba punya Kevin masuk ke bagian VS Code-nya. Mister mau coba cek. Udah, mana? Maksudnya gimana? Masuk ke bagian VS Code-nya. Kevin, errornya di mana? Mister mau coba lihat. Yang kata tadi error di line 1 ya. Maksudnya masuk ya. Ya ini. Mana? Ini Kevin masih masuk ke bagian online lesson-nya nih. Tab online lesson. Belum masuk ke VS Code-nya. Hah? VS Code-nya Maksudnya Kevin. gimana? Screencast-nya. Nggak ngerti. Enggak, maksudnya tab window untuk aplikasi ininya, window aplikasinya si VS Code-nya. Udah. Coba yang di screencast aplikasinya VS Code-nya aja. Commit murder to the terminal. Ya nggak selalu ya Kevin Dharma ya. Tergantung apa errornya. Kalau memang gimana? How to say maybe it's not always like that. Oke. Kevin memory line 1 in module like Kitty core input Kitty. C-nya harusnya huruf besar. Kevin, bukan Kitty core-nya C-nya kecil, tapi C-nya huruf besar. Kalau core kecil nggak kebaca emang, nggak ada function core. Nah, coba dirunning lagi. Apakah sudah berhasil muncul? Group box is not defined. Q group boxnya mana? Di bagian atas kalau yang tadi. Q group box. Di bagian ini importnya udah dimasukin Q group box belum? Punyanya Kevin. Di bagian baris kedua. Gimana? Di bagian baris kedua waktu from Kitty 5. Nah, coba di scroll ke kanan. Nah, belum ada key group box-nya ya. Jadi kalau ketemu dia nggak dibilang not defined atau nggak ada dan sebagainya. Nah, itu biasanya error checknya yang pertama kita lakukan adalah lihat import modulnya. Kemudian yang kedua baru lihat variabelnya. Itu biasanya penyakitnya di situ. Nah, setelah itu yang terakhir tipu hati-hati. Karena kalau tipu kita nggak akan bisa manggil ya. Aman ya sekarang yang Kevin? Oke, nice. Sekarang kita lanjut lagi. Button answer. Oke. Ini masukin apa tadi? Group box ya? Ya, group box. Q group box. Ini Mister udah share screen belum sih? Sudah kan? Udah pindah-pindah kan? Oh ya udah. 19. Nah, sekarang Mister lanjutkan ke bagian answer. Answer ini kalau defaultnya adalah push button ya. Push button belum ada. Kita tambahkan dulu. Push button belum ada. Q push button. Ini dia. Kita define di importnya. Setelah itu kita function push buttonnya udah ada. Kita buat button answer button. Sekali lagi untuk nama variabel boleh
teman-teman ganti supaya lebih mengerti, lebih paham, nggak ada masalah. Q push button. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kak, There is any question? saya ini masih banyak yang salah. Masih banyak salah. Siapa? Oh, Kevin ya? Mana. Radio 3 is not defined. Coba running ke Oh, atas. ini masih Radio button udah 4 ya? di define? Udah. Udah. Oh, itu radio 1, radio 2-nya diganti. Nah, variabelnya. Begini ya. Coba lagi. Key hbox layout is not defined. Coba cek di importnya. Ya, secara variabel udah. Sekarang importnya di atas. Apakah ada key hbox layout atau masih key viewbox layout aja nih? Nah, belum ada ya, key hbox layoutnya ditambahkan. Nah, sekarang running lagi. Jadi tujuan Mister untuk one by one itu lebih ke arah ke sini ya. Jadi teman-teman bisa lebih memahami bagaimana sih Kak, ini ini cara kok kerjanya. bisa ngerti. Oke, nah ini karena belum menambahkan layoutnya punyanya radio group untuk Kevin. Nah, untuk menambahkan layout atau widget punyanya radio group, kita perlu menambahkan di bagian baris ke-45 di main layoutnya. Sama seperti caranya di baris 44. Jadi main layout, panggil fungsi add widget, kemudian masukkan variabel radio group untuk menampilkan radio groupnya. Ambil ketik dulu si main layoutnya, ya boleh di copy kayak gitu juga boleh. Main layout, kemudian add widgetnya adalah radio group ya, dan radio groupnya ini rata kiri, bukan rata tengah ya. Jadi diganti dulu radio add widget, bener itu add widget, nggak perlu dihapus, tinggal dalamnya aja, yang key-nya itu diganti radio group. Itu add widget masih sama. Add widget key-nya itu nanti diganti radio group. Nah, good, nice. Coba di running. Apakah nanti ada sedikit perbedaan tampilan di punyanya Kevin? Sudah aman? Sudah muncul window-nya? Kalau coba itu salah ini apa? Apa tuh? Qbox layout udah kan? Qbox layoutnya masih not defined. Itu bukan not defined, itu udah bener tuh. Nggak ada error kan di bagian bawahnya? Coba di kill dulu terminalnya. Terminalnya di kill semuanya. Coba buat terminal baru lagi. Nanti di running. Yang nomor 2 ini ya? Yang ini ya? Nomor 2 mana? Enggak, maksudnya Mister di bagian terminalnya punya Kevin, di bagian terminal CMD-nya itu di kill dulu, dibuang dulu, dimatiin dulu. Kebayang? Nah, ada tombol itu kan, bukan di close tapi di kill. Kalau itu, nah itu ada tombol, ada semacam button apa tempat sampah. Nah, di kill semuanya, kill semuanya. Lagi. Nah, coba di running ulang lagi Kevin. Nah, udah muncul ya. Cuman dia rata tengah. Tadi aturannya kalau di punyanya si apa? Contohnya dia rata kiri Kevin. Jadi Kevin nggak perlu pakai alignment di bagian radio grupnya. Kalau punya Kevin kan masih pada kayak alignment kitty, align center kan di baris ke-45. Di baris ke-45. Oh iya. Nah, itu kan ada alignmentnya, align center kan, makanya dia ke tengah. Dan jadi ini sekalian kita juga ngebahas terkait dengan posisi dari si ininya ya, si ini, widget. Nah, oke. Nah, itu harusnya nanti akan dia rata kiri. Oke. Sekarang kita coba masuk ke yang bagian answer button ya. Key push button sekarang. Kita udah define di atas, jangan lupa define di atas. Ini Mister udah define ya di sini sebelah kiri, key push button. Kemudian bawahnya juga key push button sudah Mister define ke variabel di-assign ke variabel answer button. Ini kalau kita langsung ambil, misalnya di sini namanya answer ya, sesuai dengan contoh ya. Kita langsung ambil, kita pasang di main layout. Add widget, kemudian answer button, kita running, munculnya kayak gini. Dia akan otomatis ke stretch, ngeblok. Kalau pernah belajar website, buttonnya itu sifatnya block, inline block. Jadi mulai dari ujung sampai ujung dia ngeblok, ngabisin semuanya tuh ya. Ini misalnya Mister resize sampai maksimum pun dia ngeblok.
Nah, kalau di sini dia mintanya di tengah tapi ada spasi nih Mas Yan di answernya. Oke, kita coba pakai alignment dengan menggunakan align center. Apakah berhasil? Koma, kemudian kita pakai F5. Harusnya secara posisi udah oke, tapi lihat answernya dia kurang besar. Nah, tapi gini ya, yang mau Mister sampaikan di sini, kenapa Mister mau mempermasalahkan ini atau mencoba membahas ini, karena supaya teman-teman paham, ini kenapa sih kok bisa membesar, bisa mengecil dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau secara code ini sebenarnya nggak ada hubungannya. Mau pakai besar atau kecil ya answer button functionality-nya ya untuk ya menjawab gitu loh. Nggak ada hubungannya sama yang namanya kalau dia besar berarti dia bisa jawab, kalau yang kecil dia nggak jawab. Nggak kayak gitu. Ini hanya kita ngomongin UI UX-nya saja. Tampilannya seperti apa. Gitu ya. Yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau kayak gini salah Mister. Enggak salah. Bener ini juga. Nanti secara functionality-nya juga bisa berjalan kok. Nggak ada masalah. Cuman kita mau coba mengeksplorasi terkait dengan interface desainnya. Gitu ya. Oke, saya coba cek dulu. Oke, masih aman. Oke, sekarang Mister mau buat dia sama seperti yang mirip-mirip seperti tampilan ini. Nah, ini membutuhkan yang namanya horizontal layout. Kenapa? Karena kita nanti akan masuk ke dalam yang namanya satu fungsi baru adalah add stretch atau property stretch di dalam queue push button. Mister back to materi lagi. Nah, ini tadi yang udah kita buatkan ya. Dan sekarang kita mau buat layout untuk answer-nya. Sistem yang udah kita buat tadi adalah vertikal terlebih dahulu, sama seperti di ini ya, di bagian PowerPoint-nya. Kemudian baru kita susun horizontal. Ini udah kita lakukan. Oke, lanjut. Nah ini masuk ke bagian property stretch dan function stretch. Nanti kalau butuh kita pakai. Nah kalau kita lihat di sini, stretch ini nanti dia akan membuat si bagian buttonnya secara default ketika kita ambil stretch dia akan full kiri kanan inline block yang tadi Mister sampaikan. Jadi bagaimana caranya biar dia bisa ada sedikit space, kemudian dia nggak ngambil seluruhnya tapi answernya itu terlihat agak besar buttonnya. Kita gunakan property stretch ini dan add stretch secara bersamaan. Kita buatnya seperti ini. Ini setelah kita answer button udah kita buat, jangan lupa karena kita butuh horizontal box layout, konsepnya adalah kita butuh yang namanya space-nya itu bisa teridentifikasi dan terkalkulasi oleh si sistem. Jadi ketika dia mau nge-stretch-nya, perbandingannya pun juga dapat. Sekarang buat dulu untuk yang horizontalnya dulu. Horizontal layout untuk button. Oke. Kita define dulu apa ya namanya? Answer. Layout sama dengan box layout. Box layout. Nah, di sini kita add answer buttonnya di dalam box layoutnya. Jadi kita buat seakan-akan si answer buttonnya ini masuk ke dalam layoutnya si horizontal. Sama seperti ini, add widget. Jadi kalau kita kembali ke bagian PowerPoint tadi, ini tadi. Ini PowerPoint bukan? Ini PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya ini. Nah, tadi di sini ada kan layout line 3. Jadi kita buat dia ada layout tersendiri untuk yang di bagian answer buttonnya. Kita back to ini lagi. Kita tambahkan dulu answer layoutnya add widget. Add widgetnya adalah answer button. Nah, ini kalau ini udah langsung kita panggil. Nah, ini kalau ini berarti udah masuk ke answer layout ya. Berarti ini nanti jadinya add layout. Kemudian ini kita hapus jadi answer layout. Oke. Nah, ini kalau kita panggil, ini masih belum kita modifikasi lagi ya, masih benar-benar raw, masih benar-benar mentah. Kita masukkan aja, kemudian kita panggil layoutnya. Bentuknya kayak mana? Sama, masih belum ada yang berubah. Karena memang kita belum menambahkan function tadi ya, function add stretch dan property stretch yang tadi ada di slide tadi ya. Sekarang kita coba buat itu semua jadi berjalan seperti apa yang kita harapkan di sini. Di sini ada dua. Yang pertama, ada function answernya ini add stretch punyanya si layout. Nah, ini dia add stretch. Add stretch ini sifatnya dia akan menarik seluruh komponen
rata kanan kiri, pokoknya dipentokin sehingga seluruh kondisi horizontalnya, width horizontalnya itu habis dipakai untuk dua-duanya atau untuk satu saja button. Jadi kalau ini dipasang stretch di sini, ini property, kalau yang tadi adalah function, kalau ini property, kita set satu, dia akan sama seperti yang tadi ditampilkan di awal secara default. Jadi defaultnya itu dia adalah stretch. Kalau kita ngomong di PyKit atau inline block gitu ya, block inline gitu ya. Nah ini stretch dia. Mau dibesarin mau kayak mana pun juga stretch. Nah ini bisa kita tambahkan function add stretch untuk membuat perbandingan stretchnya itu menjadi lebih bagus lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan Mister langsung coba praktekkan di sini ya, add stretch. Mister buat perbandingannya sama satu. Ini tadi stretchnya juga perbandingannya satu. Kemudian Mister F5 nih. Semoga dengan mencontohkan ini kebayang maksudnya. Lihat, dia akan menarik secara, malah nggak kelihatan. Nah dia akan menarik seluruh komponennya dengan bagian yang sama rata, ya kan? Ini 1:1. Kenapa? Karena Mister buatnya 1:1. Berarti bisa dong Mister 1:2. Bisa. Add stretch ini isiannya adalah parameternya yang dipakai perbandingannya. Jadi kalau belajar yang terkait websitenya itu adalah Flexbox. Flexbox itu punya namanya rasio untuk flexnya. Jadi nanti akan ada rasio 1 dengan 2 atau rasio 1 dengan 1, berarti dia perbandingannya sama nih, nariknya sama. Tapi kalau 1:2 berarti nariknya itu satunya 1, satunya lagi nariknya 2. Sekarang kita coba praktekkan. Ini 1, kemudian Mister buat ini 2. Nanti akan terlihat yang punyanya si button, ini kan button 2 ya perbandingannya ya. Punyanya si button akan lebih besar perbandingannya, atau ngambil space untuk width-nya akan lebih besar harusnya. Nah, ya kan? Lebih besar kan? Tadi kan benar-benar separuh di sini. Lebih besar. Nah, konsep seperti ini yang akan kita pakai untuk membuat answer seperti yang ada di dalam contoh. Jadi, kita perlu menambahkan lagi satunya adalah stretch-nya itu di bagian terakhir. Ada awal, ada tengah-tengah sebagai answer-nya, kemudian stretch yang terakhir adalah di bagian kanannya si answer. Jadi kalau ini di running, nanti bentuknya akan seperti ini. Si answer buttonnya akan ada di tengah. Nah, seperti ini. Dan dia masih punya space banyak nih. Sama seperti ini kan, space banyak. Kalau dirasa misalnya nih, teman-teman ngerasa kayaknya kepanjangan deh Mister. Buat aja jadi 3. Misalnya kok kepanjangan ke kurang panjang misalnya. Kalau 2 ini kan udah perbandingannya 1 ya sama 2 ya. Kurang panjang Mister. Dibuat jadi 1:3. Nanti dia akan memproporsikan sendiri. Misalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia satunya benar-benar nanti ini buat 3-nya, nanti yang sebelah kanan kirinya stretch-nya itu adalah 1. Nah, kurang lebih untuk di bagian layout button-nya konsepnya adalah seperti itu yang akan dipakai. Tapi ingat sekali lagi ini hanya untuk UI UX-nya. Kita belajar terkait dengan desain interface-nya. Bukan untuk kita ngomong, nggak ada hubungannya sama nanti function-nya nanti akan dipanggil ya. Kalau dia besar nggak bisa dipanggil function-nya. Kalau dia kecil bisa, nggak ada hubungannya. Jadi ini murni ke situ. Nah, Mister hanya mau mencontohkan kondisinya adalah seperti ini ketika kita mau membuat custom button yang dia nggak mau pakai yang default misalnya. Dia maunya yang langsung dengan menggunakan ada space-nya di kanan kirinya. Oke, jadi untuk yang stretch button-nya atau answer button-nya Mister buat seperti ini misalnya. Untuk teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau dibedakan juga gak ada masalah. Nih misalnya dibedakan kayak gini, 2, ini 2, ini jadi 4 misalnya atau 3. Silakan, gak ada masalah. Tinggal nanti hasilnya, nah ini kan hasilnya jadi agak semakin kecil kan, sama seperti yang ini. Jadi bayangkan itu adalah rasio perbandingan. Oke ya, bayang. Nah terakhir terkait dengan hasil akhirnya di which nationality ini, kita buat stretch-nya itu. Kalau kita lihat di sini kan, misalnya nih spasi antara main window dengan tulisan which itu mirip seperti punyanya which dan answer. Kemudian mirip dengan punyanya group dengan answer. Nah konsepnya sama seperti yang punyanya tadi yang button answer. Kita bisa juga di main layoutnya bisa ditambah stretch. Jadi nggak cuma di bagian horizontal hbox layout atau vbox layout, tapi semuanya bisa ketika dia terkait dengan layoutnya ya. Ini tadi kan vbox layout juga ya kan yang punyanya main layout ya.
Jadi kita bisa pakai di situ. Nah, jadi kita bisa pakai di sini main layout misalnya. Kemudian add stretch. Kita buat satu perbandingannya sebagai perbandingan awal. Kemudian kita kopas, kita buat antara pertanyaan dengan answer optionnya 1. Kemudian pertanyaan dengan buttonnya, misalnya kita buat jadi 2. Kemudian yang terakhir button dengan posisi window paling bawah itu kita buat jadi 3. Karena agak sedikit lebih besar ya. Misalnya ya, Mister coba running. Nah, kurang lebih ini jadinya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kondisi stretchnya. Nah, ini kan dia akan menyesuaikan terus kondisi stretchnya seperti apa. Jadi ini perbandingannya 2 sama satunya lagi 3. Ini lebih sedikit lebih besar daripada yang ini. Begitu pula yang bagian atasnya, stretchnya juga masih 1. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Gak sempet nih yang nomor 2 nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kok yang ini? Error? Ada yang error? Coba Mister lihat. Yang punya Giska bisa screencast? Giska? Main layout is not defined. Oke, coba dicek variabelnya Giska. Variabel main layout apakah sudah ada? Coba dicek main layout itu kita pakai yang kalau ini masih pakai punya Mister, berarti main layout itu kita define atau kita assign ke key VBox layout ya. Kalau di sini ya. Di sini kan main layoutnya Mister kan di sini ya. Di bawah. Nah ini key VBox layout. Kita define ke situ. Apakah sudah dicek variabelnya Giska? Kalau not defined itu ada kemungkinan ada variabelnya mungkin atau ada di dalam yang akan diassign mungkin bisa jadi. Gak kelihatan Giska, masih ngeblank hitam. Coba di screencast ulang lagi. Bisa windownya saja. Atau kalau misalnya ini entire screen juga boleh. Untuk yang lain gimana? Kevin, Dharma, Kevin, Fatan, apakah ada masalah pada sampai di bagian ini? Enggak ada sih, Pak. Enggak ada ya? Ya, Hanya agak nge-stretch aja sih. Yang stretch lihat ya? ini dong. Apa tadi? Ada yang belum. Oh, oke. Yang mana? Yang ini ya. Bentar, Mister ini dulu. Mister. Tadi yang baru adalah ini ya, mulai dari baris 43 nih. Nah, ini. Bisa ke bawahin. Benar. Mister ganti ke screencast-nya window aja dulu ya. Supaya Mister bisa cek nih Giska tadi kayaknya baru masuk nih. Coba Giska screencast dulu Giska. Kalau sudah bisa. Coba ganti window dulu yang lesson ini. Oke. Saya belum. Udah muncul yang punyanya Mister yang VS Code-nya? Udah ya? Oke, nice. Yang atas nggak ada ditambahin apa-apa kan ya Kak? Yang atas nggak yang atas bagian importnya ya. Importnya sebentar, importnya coba dicek. Push buttonnya udah. Tadi kita barunya kan di bagian baris 44 kita kan memanggil function key push button untuk penambahan widget. Apa kalau ditambahin belum itu? Kalau itu belum ditambahin, tambahin dulu. Yang baru cuman key push buttonnya aja. Kalau dari baris 43 ya, baris terakhir kita kan misinya untuk membuat button answer. Jadi itu yang ditambahkan yang baru adalah key push button di bagian importnya. Oke, Giska, gimana? Apakah bisa di screencast kah, Giska? Sudah bisa belum? Bisa ditungguin. Nah, oke, udah muncul Giska. Sekarang yang punyanya Giska di bagian VS Code-nya Giska mana? Oke. Nah, ini Giska ini masuk ke bagian IDLE Python ini Giska. Coba di kill ininya, terminalnya Giska yang di bagian bawah. Yang ada gambar trash itu. Nah, ya, gambar tempat sampah itu, gambar tempat sampah, logo tempat sampah di kill. Yes, coba di running lagi punya Giska. Supaya Mister kelihatan bagian mana yang errornya kalau ada error. Answer layout. Add widget kurang T. Coba cek di bagian baris berapa tuh? Baris 47. Baris 47 add widget.
Kalau punya Giska, typo di bagian baris 47 di terakhir. Yes. Terus yang bagian bawahnya lagi 49 @wj kurang T ya. Dibenerin juga. Oke. Nah, coba di running lagi. Ada lagi keybox layout itu keybox key H apa key V? Coba itu yang bagian mana nih? Yang line 47. Line 47 kita menggunakan Hbox layout. Itu line keberapa sih? Key Hbox layout add widget. Bentar, add widgetnya apa? Add widget yang mau ditambahkan. Apa yuk? Ini coba. Kalau yang answer H layout itu kan tadi ceritanya kita mau ngebuat ada space di antara si button. Kalau ini maksudnya ini kayaknya maksudnya nih add stretch ya, Giska ya, bener nggak? Add stretch bukan add widget. Yang di bagian baris 47 sama 49 kita panggil function add stretch, bukan add widget. Dan itu bukan mendefine answer H layout. Jadi answer H layoutnya itu, coba cek di bagian online lessonnya. Jadi bisa coba kembali ke bagian online lesson. Di answer H layout kita ngedefine, kita assign horizontal box layout ke dalam answer H layout. Oke ya, tahapannya gitu ya. Kemudian kita buat stretch. Itu bukan kita mendefine answer H layout, tapi kita memanggil function add stretch sebesar 2 perbandingannya. Nah, punya Giska tadi itu ngedefine answer H layout sama dengan key H box layout add stretch. Harusnya answer H layout titik add stretch langsung Giska. Sama kayak pada saat kita ngedefine main layout. Konsepnya sama. Jadi bukan ngedefine sebanyak 4 kali gitu. Nge-assign, kalau Giska kan nge-assign tuh. Meng-assign variabel answer H layout dengan key H box layout add stretch. Nah, itulah yang bikin error. Karena key H box layout itu nggak punya function add stretch gitu maksudnya. Kak, Yes. Siapa nih? boleh minta ininya nggak? Apa? Bukti dari yang nomor 46. Baris 46 ya? Ini? Bentar. Mister copy dulu. Baris 46 itu setelah button answer ya kalau punya Mister ya. Kalau punya teman-teman nanti coba disesuaikan kalau misalnya beda. Oke. Horizontal layout untuk button. Gimana Giska? Sudah bisa belum? Itu nggak ada. Itu masih add widget. Ada add widgetnya. Answer buttonnya apakah sudah ada? Answer button. Oke. Add widget. Oke, answer button itu sama dengan Giska ya. Kita ngedefine variabel itu dengan menggunakan operator sama dengan, bukan titik 2. Itu answer button titik 2 kan ya? Kalau Mister salah baca kan? Iya, answer button titik 2 nih punya Giska. Nah, bagian 43. Oke. Dibuat sama dengan. Yes. Key push button. Oke, udah. Sekarang coba lagi di running. Saat kita mau ngedefine variabel ke dalam suatu objek atau suatu function, kita buat sama dengan ya. Apalagi yang kurang itu ketutup answer layout, main layoutnya. Oke. Layout tadi, main layout tadi konsepnya gimana? Kalau kita mau nambahkan layout, kita bukan menambahkan widget tapi menambahkan layout. Jadi add layout Giska yang di bagian baris ke 55. Widget itu dipakai ketika kita ngomongin misalnya key push button, kemudian nah itu kan punya Giska yang masih widget ya, buat add layout ke apalagi ya, label, radio group, radio itu adalah widget. Nah, coba sekarang di running lagi. Kalau layout itu kalau udah berhubungan sama key V box sama key H box itu pasti layout. Kuncinya di situ. Oke, nice. Udah bisa ya? Jadi udah kebayang ya? Ya, gimana? Ada mau ditanyakan? Ini
Saya. Siapa nih? Kevin, oke. Bentar, Mister ini sharingnya masih ini. Oke, sama-sama lagi sekarang. Oh, Gimana bentar. Kevin? Ini Udah aman? delete. Sebentar. Ininya ke delete. Delete. Apa yang delete? Wah, main Windows Show-nya hilang. Nggak muncul nanti. Oke, good, nice. Jangan lupa ya, itu wajib itu main Windows Show untuk sementara ini ya. Sementara ini wajib karena nanti kita akan berganti ke yang selanjutnya untuk memunculkan yang jawaban salah atau benar. Harusnya nanti main window ini akan di hide. Kemudian kita show yang satunya lagi bahwa jawabannya benar gitu. Oke, udah dapat ya semuanya ya. Oke, nice. Dia nggak main, Sir. Gimana, Kevin? Apa Kevin? Tadi suaranya putus. Ini gini doang. Iya, Ini gini. kita masih ngomongin interface design sesuai dengan yang bagian pertamanya kita akan pakai. Di day pertamanya kan itu ada D1, D2, D3, D4 ya. Nah, ini kita masih yang interface-nya dulu. Nah, baru nanti besoknya kita lanjut ke yang answer plus kalau bisa harapannya ini nanti karena besok itu tinggal melanjutkan. Jadi kita coba lebih cepat ya. Maksudnya biar bisa masuk ke bagian yang functionnya. Jadi paling enggak udah dapetin lah misalnya kalau diklik answernya udah muncul nih ini benar atau salah gitu ya. Jadi dari sini dulu Mister mau tekankan dulu kalau bisa udah dipahami alur-alurnya mulai dari penentuan app layoutnya application-nya dulu. Yang main adalah application dan widgetnya karena dia akan memunculkan window aplikasinya. Wajib itu. Nggak ada itu percuma kita ngedefine apapun widgetnya atau komponennya, nggak bakalan muncul. Nah, setelah itu baru kita ngedefine komponen-komponennya sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena harapannya Mister nanti next meeting, karena ini nanti konsepnya mirip sebenarnya untuk yang selanjutnya terkait dengan contoh ini, Mister balik lagi ke slide-nya ya. Yang tadi kan udah belajar stretch ya. Nah, ini goalnya udah sampai ke yang ini bagian awalnya kita untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya nanti pada saat kita udah masuk ke bagian ini nomor 2. D yang kedua, ini kan D pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita ada 4 modul untuk ngebahas terkait dengan si memory card ini. Nang D kedua nanti kita ngebuat seperti ini. Harapannya udah kebayang nih ya teman-teman ya. Kira-kira apa nih? Berarti VBox layoutnya, main layoutnya apa? V atau horizontal? Kemudian kita buat test resultnya ini berarti kita pakai apa nih? Label atau apa? Gitu ya. Jadi konsepnya sama, nggak ada yang berbeda. Correct answer ini kan cuma label ya kan? Label-label semuanya. Hanya nanti kita main di function. Makanya tadi Mister sampaikan di day kedua next meeting untuk terkait dengan yang bagian kedua ini kan D2, D3, D4. Nanti kita akan coba lebih cepat di sini supaya kita bisa masuk ke bagian fokus ke arah functionality-nya. Handling terkait dengan pada saat kita klik button answer-nya. Oke? Kebayang ya? Harusnya sih kalau teman-teman udah pasti jago semua lah, udah aman lah harusnya kan ya. Ini lebih gampang nih daripada yang pertama. Kalau yang pertama ada radio button, ada ini kan lebih gampang untuk membayangkan bahwa ini main layoutnya pastinya vertikal dong, ya kan? Cuman susunan dari label-label aja. Label-labelnya mau dibuat seperti apa? Rata kiri, rata tengah kah? Dan selesai. Jadi lebih simpel, cenderung lebih simpel. Makanya Mister yakin harusnya ini lebih gampang nanti ke depannya. Tapi Mister mau yakinkan dulu yang bagian pertama ini udah aman ya semuanya? Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau nggak ada, ini sepertinya Mister mohon maaf nih belum bisa ngebahas yang di lesson keduanya karena udah kemalaman juga. Takut ntar kalau kita bahas malah kemalaman, takut ada yang sedang ujian mungkin dan sebagainya, ada kegiatan lain. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Next mungkin nanti kalau bisa functionality-nya itu paling lebih ke arah function dan class ya, kalau memungkinkan ya.
Itu kan udah kita pelajari semua ya. Semoga bisa cepat. Nanti kita bisa masuk ke bagian coba from the scratch-nya yang di bagian crazy people. Karena sebenarnya crazy people itu lebih harusnya ya. Crazy people itu lebih tingkat kesulitannya lebih di bawah dibandingkan dengan yang punyanya yang ini. Untuk susunan layoutnya dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini Mister screencast-nya udah oke semua? Udah aman semua? Untuk yang punya Mister, apakah udah ada yang mau disalin? Belum disalin? Nggak ada? Aman Mister. Aman ya? Kak, kalau lanjutan saya jadi duluan ya Kak. Iya, kayaknya udah kita sudahi aja dulu. Karena udah malam juga. Nanti kita lanjutkan di next meeting aja ya. Untuk yang Fatan tadi request untuk yang kedua. Kita ini dulu ya Fatan ya, kita pending dulu ya Fatan ya, karena udah malaman juga, takut nanti ada teman-teman yang sedang ada keperluan juga untuk belajar dan sebagainya. Kita masuk ke dalam meeting ke selanjutnya aja supaya bisa lebih maksimal lagi. Semoga meeting selanjutnya bisa lebih cepat dan minta tolong dieksplor ya, dicoba-coba lagi biar lebih enak lagi. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Mister cukupkan dulu untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Oh iya, Mister mau sampaikan terkait dengan pembelajaran kedepannya. Mister membuat vote di grup. Apakah teman-teman mau tetap jadwalnya di bulan Ramadan? Jadi nanti tolong di vote karena nanti akan menjadi masukan ke tim algoritmik. Kalau nanti teman-teman ingin pindah jadwal, nanti akan kita coba fasilitasi. Jadi misalnya nggak bisa malam kan, ini kan jam kita kan malam ya, karena Ramadan mungkin maunya sore, hari Minggu atau hari Senin dan sebagainya, itu boleh. Nggak apa, nanti di vote dulu apakah banyak yang mau pindah jadwal atau maunya tetap. Nggak ada masalah pun kalau mau tetap. Oke ya, minta tolong ya untuk di vote supaya nanti biar bisa karena nanti akan dicek by algoritmik untuk teman-teman student yang belum di vote, belum nge-vote. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan di sini. Oke, ada mau ditanyakan, Fatan? Enggak? Pencet ya? Oke. Kalau pencet, aman berarti ya. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman. Kita udah seru-seruan bareng dengan belajar Python pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa hubungi Mister lewat WA juga boleh atau Instagram juga boleh. Gak apa-apa, via Japri pun juga nggak ada masalah. Jangan lupa sampaikan screenshotnya supaya Mister bisa tahu codingannya seperti apa dan apa errornya. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mister. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.